Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, dan 11 IPS 1. Ketemu lagi dengan Ibu dengan materi yang baru juga, atau lanjutan materi kemarin. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. Hari ini akan kita dari minggu kemarin, perlawanan terhadap VOC. Nah, kita lanjutin. Di sini, kerajaan-kerajaan yang melawan penjajahan VOC yaitu Mataram, Banten, Makassar. Kita lanjutkan. Mataram, Banten, Makassar. Pertama, kita lihat perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram. Kita mulai dari sejarah singkat Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram awalnya itu Ki Gede Pemanahan menjadi penguasa Mataram karena diberi hadiah tanah di Mataram oleh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir merupakan seorang adipati Pajang yang mengalahkan Aryo Penangsang di Kerajaan Demak. Nah, kita langsung ke Mataram Islam. Jadi ada hubungan ya antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, Ki Gede Pemanahan ini digantikan putranya Sutawijaya. Ini kita lanjut ke Mataram Islam ya. Mataram Islam ini pertama kali didirikan oleh Ki Gede Pemanahan, lalu digantikan oleh putranya Sutawijaya atau Adipati Mataram. Sutawijaya memasukkan Pajang ke dalam Mataram dan mendirikan Kesultanan Mataram. Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Selanjutnya, Panembahan Senopati digantikan tahtanya oleh Mas Jolang. Mas Jolang ini bergelar Panembahan Sedakrapyak. Sultan Agung berkuasa menggantikan ayahnya Mas Jolang. Nah, di sini boleh masuk. VOC mendirikan kantor dagang di Jepara, namun diserang oleh Sultan Agung. VOC mendirikan kantor dagang di Batavia dan mengancam kekuasaan Mataram. Sultan Agung ini mulai menyerang Batavia pada tahun 1628 melalui Baurekso, namun gagal. Akan tetapi JP Cowen terbunuh. Ingat JP Cowen, kita pelajari awal-awal. 1629, serangan kedua dipimpin oleh Suro Agul-Agul namun gagal. Kita lanjutkan ya. Penyerangan berikutnya disiapkan, namun Sultan Agung wafat sebelum cita-citanya berhasil dan digantikan oleh Amangkurat I. Intinya, kerajaan Mataram Islam ini maju pada masa Sultan Agung. Nih gambar Sultan Agung. Kita lanjut. Pada tahun 1674, Amangkurat ini akan menggantikan si Sultan Agung. Tahun 1674, Trunojoyo melakukan pemberontakan terhadap Sultan Amangkurat I karena pemerintah secara lalim dan kejam. Karena dianggap sebagai bekerja sama dengan VOC. Lanjut, Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelarian setelah keraton Mataram direbut oleh Trunojoyo. 1677, VOC menjanjikan kembalinya tahta Amangkurat II. Dengan persyaratan VOC dapat memonopoli perdagangan dan pantai utara Jawa digadaikan ke VOC. Perjanjian ini disetujui oleh Amangkurat II dan VOC mendirikan keraton di Kartasura untuk Amangkurat II. Kita lanjutkan saja. Ini ceritanya di kelas 10 udah belajar ini kerajaan Mataram Islam. Kita lanjut ya. Pada tahun 1690, Amangkurat II menyerang Suropati namun gagal. Amangkurat II digantikan oleh anaknya Amangkurat III Sunan Mas. Namun Amangkurat III menentang VOC. VOC mengangkat saudara Amangkurat III yaitu Pangeran Puger. 1706, Amangkurat III mendukung Untung Suropati melawan VOC. Namun Suropati tewas di Banggil. Kita lanjutin ke bawah ya. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II, pantai utara Jawa diserahkan ke VOC sehingga Mataram terputus dari laut dan tidak punya pelabuhan. Pakubuwono III menggantikan ayahnya Pakubuwono II.
Ia mengakui dirinya sebagai raja yang takluk kepada VOC. Hal ini menimbulkan perlawanan Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya pasukan VOC dan Mataram kalah. Kita lihat ini. Latar belakang. Kita lihat latar belakangnya. Latar belakang terjadinya perlawanan Mataram. Yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. VOC menolak pengakuan kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-cita. Dan perlawanan rakyat Mataram, ini orangnya. Sultan Agung. Sultan Agung merupakan tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC di Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629 namun gagal. Akhir perlawanan pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Nah, ini yang Ibu bilang tadi nih. Kita lanjutkan ceritanya tadi. Perlawanan ini berhasil dihentikan oleh VOC dengan membujuk Pangeran Mangkubumi dan Mas Said untuk mengadakan perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Ingat, perjanjian Giyanti sering masuk ujian, begitupun dengan perjanjian Salatiga. Perjanjian Giyanti ini terjadi pada tahun 1755, itu dibentuk oleh VOC, yang mana berisi pembagian Mataram menjadi 2, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I atau HB1, kalau sekarang udah sampai ke Hamengkubuwono ke-10 ya. Surakarta tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Selanjutnya perjanjian Salatiga tahun 1757. Ini pemberian kekuasaan Surakarta kepada Mas Said dengan gelar Mangkunegara. Sampai sekarang masih ada? Masih. Akhirnya nanti nih setelah melawan VOC, Mataram juga akan berhadapan dengan Inggris. 1813 Yogyakarta wilayahnya dikurangi oleh Inggris di bawah pemerintahan Raffles. Mataram dipecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Keturunan Hamengkubuwono I yang dikenal atau yang terkenal sampai detik ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita lanjut. Perlawanan rakyat Banten. Banten tahun 1525 dirintis oleh Nurullah. Lanjut, Portugis dan Kerajaan Pajajaran bekerja sama mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Nurullah menaklukkan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Nurullah digelari Fathahillah oleh Sultan Trenggono. Tahun 1552, Fathahillah wafat dan digantikan oleh anaknya Hasanuddin. Pada masa Hasanuddin inilah Banten melepaskan kekuasaannya dari Demak. Jadi Banten pernah di bawah kekuasaan Demak. 1552 sampai 1570, Hasanuddin berkuasa menguasai wilayah Demak, menguasai wilayah Banten, berusaha menaklukkan Lampung. 1570 sampai 1580 Hasanuddin digantikan oleh anaknya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf menyerang kerajaan Pajajaran dan akhirnya ditaklukkan. Banyak penduduk Pajajaran yang masuk Islam. Banten mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1651 sampai 1683 di bawah Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa berhadapan langsung dengan VOC. Dia menentang monopoli VOC dan berperang melawan VOC. Ini dia latar belakangnya. Persaingan dengan VOC, mohon maaf ini ada 2 dengan-dengannya, di Batavia, terus rongrongan VOC terhadap politik di Kesultanan Banten. Perlawanan rakyat Banten itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ini sering masuk ujian. Kita lanjutin akhir dari perlawanan. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Akhir dari perlawanan rakyat Banten ini yaitu pada tahun 1683, VOC membujuk Sultan Haji, yang mana Sultan Haji ini adalah putra Sultan Ageng yang tidak diberi tahta oleh ayahnya untuk melawan VOC. Namun 1692 Sultan Haji berhasil merebut tahta ayahnya dan menangkap ayahnya. Namun setelah menangkap ayahnya ini, Sultan Haji harus mengakui monopoli VOC di Banten dan menyerahkan sebagian wilayah Banten ke VOC. Itulah akhir dari kerajaan Banten di bawah kekuasaan VOC.
Perlawanan rakyat Makassar. Makassar juga bisa kita katakan dengan kerajaan Goa Talo. Ini kelas 10 udah belajar tentang kerajaan Goa Talo. Kebijakan monopoli dagang VOC terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Ini latar belakangnya. Ingat, Kesultanan Goa Talo adalah gabungan kerajaan Goa dan Talo. Pendirinya adalah Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin dari Goa dan Sultan Abdullah dari Talo. Ingat, kerajaan Goa Talo ini didirikan oleh dua orang. Goa itu kerajaannya ini didirikan oleh Sultan Alauddin dari Goa dan Sultan Abdullah dari Talo. Penerusnya adalah Sultan Hasanuddin. Nih gambarnya Sultan Hasanuddin. Dia membawa Goa Talo mencapai kejayaan. Kerajaan Goa Talo menguasai perdagangan di Indonesia Timur sehingga VOC ingin menghancurkan Goa Talo. VOC melakukan blokade pelabuhan Goa Talo di Somboku. VOC melakukan politik divide et impera antara Raja Bone, Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin. Tokoh perlawanannya adalah Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Beliau adalah Raja Goa Talo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Pecah perang antara Hasanuddin dengan gabungan VOC dan Arupalaka. Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan harus menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, akhir perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan harus mendatangani perjanjian Bongaya. Perlawanan mereka nanti dilanjutkan oleh Syekh Yusuf dan Kraeng Galesung. Ini merupakan isi dari perjanjian Bongaya. 18 November 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. 1. Kesultanan Goa Talo mengakui monopoli perdagangan VOC. 2. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Goa Talo. 3. Kesultanan Goa Talo harus membayar ganti rugi perang. 4. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan yang terkenal sampai sekarang Benteng Rotterdam. 5. Kesultanan Goa Talo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bone. Ini adalah akhir dari kerajaan Makassar atau yang kita kenal dengan kerajaan Goa Talo. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya nanti. Oke, demikian kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Ketemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu perlawanan terhadap Inggris, Belanda. Jangan lupa like, subscribe, komen. See you di materi.